Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips dari Marie Kondo mencari kebahagiaan lewat beres-beres. Kamu pasti pernah mendengar tentang Marie Kondo. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Marie Kondo sering disebut-sebut di berbagai media. Bagi kamu yang belum tahu, ia adalah seorang konsultan bersih-bersih rumah asal Jepang yang membantu kliennya memilih dan membuang barang-barang yang sudah tidak membawa kebahagiaan dalam hidup. Ia juga memperkenalkan metode KonMari yang menjadi prinsip bersih-bersihnya dan telah berhasil mengubah rumah para klien yang berantakan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk dihuni. Kalau kamu bertanya, apa arti dari KonMari? Sebenarnya tidak ada arti khusus di dalamnya. KonMari hanya diambil dari singkatan nama Marie Kondo, mungkin agar lebih mudah diingat bagi para penganutnya. Nama Marie Kondo ternyata semakin populer ketika metodenya diangkat ke dalam sebuah channel streaming yang juga sedang naik daun. Alhasil metodenya ditonton oleh jutaan mata di seluruh dunia. Saking terkenalnya, metode KonMari itu telah membawa Marie Kondo sampai ke Jerman dan Inggris lewat buku The Life Changing Magic of Tidying Up yang terjual lebih dari 5 juta kopi di seluruh dunia. Marie Kondo mengajarkan kita merelakan supaya lebih bahagia. Beberapa orang yang tergolong sentimental senang menyimpan memori dalam suatu benda. Hasilnya mereka akan menyimpan barang-barang tersebut karena mengingatkan mereka pada kenangan yang indah. Mari jujur pada diri sendiri. Apakah kamu termasuk orang yang senang menyimpan benda atau tidak? Marie Kondo mengajarkan kita untuk merelakan barang-barang itu untuk pergi dari rumah. Selain membuat ruangan menjadi sempit, barang-barang tersebut tidak lagi membawa kebahagiaan untukmu karena tidak lagi berfungsi. Lagi pula kenangan indah bisa selalu kita ingat dalam pikiran. Prinsip utama metode KonMari. Membersihkan rumah berdasarkan metode KonMari dipercaya bisa membawa kebahagiaan. Kalau kamu termasuk orang yang suka beres-beres rumah, pasti merasakan betapa menyenangkannya hal itu. Selain tekad dan komitmen, diperlukan tujuan yang jelas ketika kamu ingin memulai bersih-bersih ala KonMari. Berikut beberapa prinsip utamanya. Yang pertama, berkomitmen pada diri sendiri untuk merapikan semuanya. Jangan anggap enteng komitmen. Kalau kamu belum siap untuk merapikan seluruh isi rumah, lebih baik tumbuhkan lagi niatmu karena beres-beres sesungguhnya susah untuk dilakukan. Kamu perlu fokus untuk menentukan mana barang yang masih membawa kebahagiaan untukmu dan mana yang tidak. Lewat metode KonMari, kamu diajak untuk membereskan seluruh rumah, bukan hanya satu ruangan. Hal ini tentunya akan menguras banyak energi dan waktu, sehingga lebih baik mempersiapkan hari khusus. Rumah tidak akan bersih maksimal kalau kamu merapikannya setengah hati. Pada intinya, saat aktivitas berbenah sudah dimulai, kamu harus memutuskan untuk mulai membuang barangmu dan berpikir di mana akan menyimpan barang yang tersisa. Kedua, pikirkan gaya hidup yang ideal yang kamu dambakan. Dengan memiliki mimpi dan tujuan tentang hidup ideal, kamu jadi semakin termotivasi untuk mewujudkannya. Hal ini perlu ditentukan sebelum kamu membuang barang-barangmu dan semakin konkret tujuannya semakin baik. Misal, kamu ingin hidup minimalis yang teduh dan juga nyaman, maka kamu akan memilih membuang barang yang dirasa terlalu berlebihan dan tidak menciptakan suasana yang teduh. Intinya, semakin kamu bisa membayangkan visualisasinya, akan semakin baik. Ketiga, pilih benda-benda yang harus dibuang terlebih dahulu. Ketika kamu beres-beres dengan metode KonMari, kamu akan dihadapkan pada pilihan untuk merelakan barangmu. Simpanlah barang yang masih memiliki fungsi dan membawa kebahagiaan untukmu, sehingga rumahmu diisi dengan energi positif. Janganlah memikirkan hal-hal yang tidak membuatmu senang, karena kamu hanya mengundang ketidakbahagiaan dan energi negatif ke dalam hidup. Selain itu, Marie Kondo juga mengajarkan kita untuk berterima kasih kepada barang-barang yang akan kamu bereskan, karena barang itu telah memberikan manfaat bagi kita untuk sementara waktu. Keempat, bereskan berdasarkan kategori, bukan lokasi. Sebelum menemukan metode yang tepat dalam beberes, Marie Kondo ternyata lebih dahulu mencoba berbagai teknik bersih-bersih. Bertahun-tahun Marie Kondo rutin membereskan rumahnya. Ia biasanya membuat jadwal saat berbenah. Ketika hari ini ia membereskan dapur, maka besok ia akan membereskan kamar mandi, dan seterusnya. Hal tersebut
Terus berlangsung hingga Marie Kondo akhirnya sadar bahwa berbenah berdasarkan lokasi adalah salah besar. Kenyataannya banyak orang yang senang menyimpan barang-barang berkategori sama di berbagai tempat. Sebagai contoh, kamu menyimpan pakaian di lemari dan laci, ketimbang kamu membereskan pakaian tersebut berdasarkan tempat penyimpanan. KonMari mengajakmu untuk mengeluarkan semua pakaianmu dan kemudian memilah hal itu. Itu berarti kamu sedang fokus berbenah di kategori pakaian. Pada intinya, KonMari mengajak kita untuk berbenah berdasarkan kategori seperti pakaian, buku, mainan, sepatu, dan lain-lain, bukan berdasarkan lokasinya. Kelima, lakukan dengan benar, karena semua orang sesungguhnya bisa berbenah. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya tidak cukup rapi dan tidak memiliki karakter yang tekun untuk menjadi seseorang yang peduli pada kebersihan. Padahal menurut Marie Kondo, berbenah tidak memandang karakter yang kamu miliki. Siapapun bisa mulai berbenah kalau mengawalinya dengan membuang benda-benda yang ingin dibereskan. Marie Kondo telah melakukan analisis bertahun-tahun terhadap kliennya yang memiliki berbagai latar belakang dan karakter. Ada yang termasuk ke dalam tipe yang tidak tega membuang, tipe lalai mengembalikan, maupun tipe kombinasi yang tidak tega membuang dan juga lalai mengembalikan. Kunci utama yang menjadi solusinya adalah membuat keputusan untuk membuang barang terlebih dahulu. Keenam, tanyakan dirimu, apakah hal tersebut membawa kebahagiaan? Ketika kamu sudah mulai terbiasa melakukan kegiatan berbenah tersebut, jujurlah pada diri sendiri. Apa yang kamu rasakan? Bagaimana metode KonMari berdampak pada kehidupanmu? Kita semua pasti menginginkan hidup yang lebih bahagia, apalagi di rumah sendiri. Kamu perlu merasa nyaman dengan keputusan yang telah kamu ambil. Kalau kamu merasakan penyesalan, berarti ada yang salah karena kamu tidak membawa kebahagiaan ke dalam rumahmu. Percayalah, kamu telah membuka lembaran baru kehidupan ketika kamu mulai berbenah. Dengan rumahnya rapi, semoga hidup menjadi lebih baik. Itulah beberapa hal yang perlu kamu tahu tentang Marie Kondo. Metode berbenahnya bisa kamu terapkan di rumah supaya hidupmu semakin dipenuhi kebahagiaan. Jangan takut untuk membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kali ini kita akan membahas tentang alasan rumah harus sering dibersihkan. Sebagai tempat untuk berlindung, rumah memiliki peranan yang sangat penting. Berkat adanya rumah, setiap manusia bisa tidur, beristirahat, dan bersantai dengan tenang dan nyaman. Namun kenyataan tersebut akan lenyap seiring waktu jika rumah tidak dibersihkan atau dibiarkan begitu saja sehingga menjadi kotor dan berantakan. Oleh karena itu, rumah harus dibersihkan secara rutin, terutama pada saat ini di mana terdapat wabah virus yang penyebarannya semakin meluas di berbagai daerah. Virus yang berisiko terhadap kesehatan ini dapat menempel di mana saja, termasuk pada setiap permukaan benda yang ada di rumah. Salah satu cara untuk menyingkirkannya adalah dengan membersihkan setiap permukaan benda tersebut sehingga berkala. Dekor Rumah membahas 5 alasan mengapa rumah harus sering dibersihkan. Yang pertama, mengurangi tingkat stres. Pada dasarnya, tinggal di rumah yang kotor dan berantakan dapat membuat pikiran jadi stres karena mata tidak bisa terhindar dari barang-barang yang menumpuk dan tersebar di mana-mana. Begitu pula sebaliknya, jika rumah lebih sering dibersihkan, tentunya rumah akan lebih rapi dan bersih. Kamu pun akan lebih senang dan merasa nyaman saat melihat keadaan rumah tersebut. Kedua, mengurangi kemungkinan alergi dan asma. Debu merupakan salah satu pemicu alergi dan membahayakan saluran pernapasan seperti asma. Inilah yang menjadi alasan mengapa kamu harus lebih sering membersihkan rumah. Lingkungan rumah yang bersih dan bebas dari debu serta kotoran dapat meminimalisir kemungkinan kamu dan keluarga mengalami alergi dan asma. Untuk menyingkirkan debu dan kotoran, kamu dapat membersihkannya menggunakan vacuum cleaner mulai dari area kamar tidur, ruang tamu, hingga garasi rumah. Pastikan juga untuk membersihkan debu pada bagian-bagian yang tersembunyi, seperti di karpet atau sela-sela dudukan sofa. Ketiga, meminimalkan penyebaran bakteri dan virus. Tak hanya debu, bakteri dan virus pun dapat lenyap jika rumah lebih sering dibersihkan. Tak terkecuali virus, tempat yang biasanya paling banyak terdapat bakteri adalah area yang lembab seperti kamar mandi, dekat wastafel, dapur, atau ruangan yang tingkat kelembabannya sangat tinggi. Bersihkan tempat-tempat tersebut secara lebih ekstra. Selain itu, kamu bisa menggunakan alat pengatur kelembaban suhu udara seperti air humidifier atau membuka jendela rumah pada siang hari.
Keempat, memberikan kenyamanan lebih. Membersihkan rumah berarti juga membuat tampilan rumah jadi lebih baik dan rapi. Dengan demikian, kamu akan selalu merasa nyaman dan betah di dalam rumah yang bersih. Tentunya kenyamanan ini harus selalu dipertahankan dengan membersihkan rumah secara rutin. Tak hanya itu saja, melalui tampilan rumah yang bersih dan rapi, kamu jadi tidak perlu panik jika ada tamu yang datang mendadak. Kelima, memperpanjang usia material rumah. Beberapa material bangunan atau furnitur di dalam rumah akan lebih tahan lama dan terlihat seperti baru jika kamu selalu menjaga kebersihannya. Sebagai contoh, perabotan kayu yang dibersihkan secara rutin tidak akan mudah dimakan rayap. Kamu pun bisa langsung melihat keberadaan rayap secara jelas. Besi yang rajin dibersihkan tidak akan mudah berkarat. Selain kelima alasan tersebut, sering membersihkan rumah juga akan memberikan kepuasan tersendiri yang dapat meningkatkan mood. Mengingat adanya wabah virus, jangan lupa untuk membersihkan rumah lebih ekstra dan rutin menyemprotkan disinfektan ke seluruh ruangan agar terhindar dari penyakit. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.